Waalaikumsalam Bu Lilis. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Bu Lilis. Apa Iya. pulang Bu Lilis? Iya nih Pak, ada sedikit keperluan saya ini. Ah, Nih kan saya mau mengadakan observasi nih sebelum observasi di kelas Bapak gitu. Saya mau melihat bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas gitu. Jadi saya minta izin sedikit waktunya ya Pak. Boleh untuk boleh kita boleh cakap-cakap. boleh. Nah, sebelum saya nanti mengamati jalan pembelajarannya gitu ya Pak, yang Bapak lakukan di kelas gitu, saya akan melakukan supervisi untuk menanyakan beberapa hal nih percakapan kita gitu. Boleh. Boleh, Aman. terima kasih ya Pak waktunya Iya. gitu. Nah, dari nanti yang mau Bapak ajarkan nih kepada siswa Bapak, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Rencana saya nanti untuk tujuan pembelajaran, saya akan mengharapkan siswa saya semuanya bisa menentukan nilai tempat di mata pelajaran matematika, di mana nantinya siswanya nanti bisa menentukan nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Berarti tujuannya anak-anak Menentukan nilai tempat. bisa menentukan nilai tempat tadi ya Iya, Pak di nah. dalam pelajaran Matematika. Gitu. Nah, dari yang tadi Pak, keterampilan apa sih yang diharapkan terhadap siswa setelah belajar ini? Nah, saya mengharapkan siswa saya nanti bisa menentukan nilai tempat secara praktek, mandiri, baik secara diskusi, nanti juga saya akan memberikan LKPD, baik pengetahuannya, keterampilannya nanti di kelas. Berarti banyak yang mau Bapak nampakkan, terutama di keterampilan dan pengetahuannya gitu ya Pak. Nah, bagaimana Bapak rancangan pembelajaran ini Bapak terapkan di kelas? Mungkin metodenya atau medianya atau strategi pembelajarannya Pak? Rencana saya nanti pada saat pembelajaran matematika, saya akan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, pemaparan juga, dan diskusi, serta menggunakan strategi PBL berdiferensiasi ya. Diferensiasi. Seperti itu. Oh, berarti ini pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya Pak, dengan model pembelajarannya PBL. Gitu. Jadi ada percampuran antara mungkin ceramah juga gitu, supaya anak mengerti, paham gitu ya Pak. Nah, bagaimana dengan media yang Bapak gunakan nanti di kelas? Saya mencoba menggunakan media gambar yang pertama, dengan menggunakan handphone juga bisa, laptop. Rencana saya menggunakan infocus Bu Lilis. Cuman karena kendala kita di sini listrik tidak menyala di siang hari, jadi mungkin saya tiadakan infocus, tapi saya menggunakan tadi media gambar, laptop, HP, LKPD. Itu rencana saya menggunakan nanti media-medianya. Berarti Bapak sudah menyiapkan banyak media nih ya Pak, gitu. Ada LKPD-nya, ada gambarnya, kemudian menggunakan HP juga, laptop. Karena mungkin tadi mau katakan listriknya tidak bisa, maka tidak menggunakan infocus. Nah, dari kira-kira kapan sih Bapak mau melakukan gitu kegiatan pembelajaran ini? Pembelajaran matematika ini saya kan dikena jadwal hari Selasa di tanggal 12 bulan 11 2024 nanti. Oh, berarti hari Selasa ya Pak, ya. ini pembelajaran matematika. Ini kelas berapa ya Pak? Kelas 3. Oh, kelas 3. Berarti kelas 3 hari Selasa pada saat pembelajaran matematika. Jadi saya akan masuk di kelas. Boleh. Nanti mau melihat saya belajar matematika? Iya, boleh. Nanti mungkin saya di belakang gitu, Bapak bisa boleh. Saya nggak akan mengganggu Bapak ya. Bapak boleh mengekspresikan pembelajaran sesuai yang Bapak inginkan. Boleh observasi, boleh. Iya, observasi gitu di kelas Bapak gitu. Nah, setelah melakukan sebelum kita akhiri ini ya Pak pembicaraan kita ini, apa sih kira-kira yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, selama pembicaraan ini saya berharap juga, saya sebagai guru kan sebelum saya melaksanakan pembelajaran di kelas, saya sebagai guru harus menyiapkan apa-apa yang harus saya persiapkan, seperti tadi modul ajar atau RPP, media-media yang akan saya ajarkan pada anak-anak nanti gitu kan. Semoga pada saat pembelajaran nanti ya anak-anak ya tercapailah tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Itu ya tadi yang Bapak katakan gitu, bahwa banyak yang harus Bapak mungkin sediakan Iya, sebelum pembelajaran, siapkan siapkan sebelum pembelajaran.
Baik Pak, mungkin itu aja percakapan praobservasi kita kali ini. Ya, gitu. terima kasih Bu. Nah, semoga kita akan ketemu di kelas besok ya Pak, hari Selasa. Selasa ya Bu, jam... pada matematika di kelas 3 nanti kita jumpa ya. Iya, oke Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Semoga kita ketemu besok-besok. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Bapak? Sehat, alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Hari ini Bapak pengen absen dulu sebelum kita belajar. Ada yang udah hadir? Ada. Siapa yang udah hadir? Abdan sama Lisa. Oke. Sebelum kita belajar, kita buat kesepakatan belajar dulu. Jangan ribut. Ya, jangan ribut. Kalau Bapak menerangkan pelajaran perhatikan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada bangsa negara Indonesia. Ayo, berdiri semuanya. Berdiri. Ayo berdirilah semuanya. Kita nyanyikan lagu Indonesia bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan memenuhi ibuku. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Duduk di tempatnya kembali. Hari ini kita belajar matematika. Ayo siapkan alat tulisnya di atas meja. Ya, buku tulisnya disiapkan di atas meja. Sebelumnya kita sudah belajar tentang membaca dan menulis bilangan. Ini kalau dibaca kayak mana? 2024 itu pembelajaran kita yang kemarin. Hari ini kita tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Bapak mengharapkan semua siswa Bapak dapat menentukan nilai tepat bilangan. Apa aja nilai tepat bilangan itu?
ada nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Oke, bagus. Nah, di sini karena kita tidak memiliki akses listrik di siang hari, jadi untuk melihat materi, Bapak akan memberikan satu buah laptop untuk di kelompok 8, di kelompok rambutan juga Bapak kasih laptop, dan di kelompok jambu Bapak akan kasih HP ya. Jangan begini lagi, materinya sama, kalian simak baik-baik apa isi materinya ya. Ini Bapak kasihkan satu persatu materinya untuk kalian. Puluhan, ratusan, coba kalian perhatikan ya. Perhatikan. Ayo kita belajar nilai tempat bilangan, satu angka satuan, dua angka puluhan, tiga angka ratusan, empat angka ribuan, lima angka itu ribuan. Ingat lagi. Kita belajar nilai tempat bilangan, satu angka satuan, dua angka puluhan, tiga angka. Yang kalian simak tadi udah paham apa belum? Ada yang paham, ada yang belum. Nah, Bapak ajarkan lagi materi kita hari ini. Ini sekarang kita tahun berapa ya? Ah, bagus, tahun 2024. Nah, perhatikan angka 2024. Tadi katanya di bunyi lagunya di pojok kanan itu apa ya? Angka 4 ya tempatnya. Satuan, bagus. Yang angka setelah angka 4 ini 2. Puluhan, bagus. Yang 0. Ratusan, iya bagus. Dan angka berapa di ujung? Ribuan. Jadi angka 4 nilainya satuan, angka 2 nilainya puluhan, angka 0 itu nilainya ratusan, dan angka 2 terakhir adalah ribuan. Bapak tanya lagi, Bapak lahirnya di tahun 1987. Coba Bapak tanya, yang angka 9 yang tempatnya ratusan, iya bagus. Yang angka 7 yang tempatnya satuan, bagus. Yang 1 ribuan, bagus. Terakhir yang angka 8 yang tempatnya puluhan. Alhamdulillah, sepertinya anak-anak Bapak sudah memahami, menentukan nilai tempat bilangan, yang mana nilai tempat satuan, yang mana nilai tempat puluhan, yang mana nilai tempat ratusan, dan terakhir ribuan. Untuk menambah pemahaman kalian, Bapak akan memberikan soal latihan secara individual masing-masing. Seberapa paham kalian dalam mempelajari materi hari ini? Siapkan alat tulisnya, kerjakan masing-masing dengan jujur, ya, tanggung jawab, tidak boleh nyontek. Oke, siap? Ini ada RKP-nya. Bapak kasih satu persatu ya. Ini 2 tentang menentukan nilai tempat bilangan. Nah, sekarang secara mandiri lagi ya, Bapak pengen mencoba kalian paham tidak tentang materi bilangan. Bapak sebut ya, nomor 1 sampai yang dipanggil ya. Rian, aduh.
Nah, terus angkatnya lagi. Ya. Puluhannya. Nah, terus satuannya. Benar pekerjaan Brian. Dapat bintang 5. Tepuk tangan untuk Brian. Bisa mengerjakannya? Enak kan? Nah, sekarang kita belajar berkelompok lagi. Nah, belajar berkelompok di sini, Bapak harapkan kerjasama kalian dalam kelompok, gotong royong, tanggung jawab. Ya, Bapak praktekkan dulu cara mengerjakannya. Silakan Bapak dulu ya. Bapak ulang laptopnya. Perhatikan ke depan ya. Bapak akan mendemonstrasikan cara kalian mempraktikkan nanti di kelompoknya masing-masing. Ini Bapak pindahkan dulu. Yang pertama ada gelas. Gelasnya. Nah, kita atur dulu. Ribuan di sebelah sini. Ratusannya sebelah sini juga. Puluhannya sebelah sini. Satuannya sebelah sini. Sudah tahu posisinya? Sudah paham posisinya. Nanti Bapak akan memberikan kalian kartu. Masing-masing ini namanya kartu bilangan. Nanti kalian tulis dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Terus kalian acak nanti semuanya kartu ini. Masukkan semuanya di gelas mana? Gelas satuan. Masukin semuanya. Oke, satu udah selesai. Kita masukkan lagi kartunya. Ini sudah Bapak tulis juga. Dari 0 sampai 9. Gimana kita masukkan angka ini? Di nilai tempat puluhan. Oke, kita masukkan ya. Nah, terus kita masukkan lagi nilai tempat ratusan. Kita udah tulis ya. 0 sampai berapa tadi? 9. Oke, kita buka. Kita buka ya. Kita masuk ke mana? Lihat tempatnya. Ratusan. Oke, nah masuk. Lahir ribuan. Diutus apa dari angkanya 0 sampai 9. Sudah selesai? Tidak susah. Sudah selesai semua yang dimasukkan angkanya? Nah, cukup seperti anak-anak Bapak ya. Bapak lihat. Dari sini dulu nak, dari satuan. Angka berapa yang muncul? Mana letak posisinya berarti? Nah, letak sini dulu nak, biar enak nak. Posisi. Nah, ini sini puluhan. Angka berapa tuh? Angka berapa ya? 9. Letak sini. Oh, 6 ya? 6. Oke, bentar. Nah, oke, kelompok jambu. Kalian depan semua. Kelompok jambu pengen menampilkan hasil percobaannya. Oke, coba kalian baca siapa nama-nama anggotanya. Nadia, Liza, Dika, kelompok apa nak? Kelompok jambu. Coba kalian bacakan nilai ribuan, ratusan, puluhan, dan satuannya. Satuan 8, puluhan 6, satuan 6, puluhan 4, Ya, terus. satuan 6,
Tangan untuk kelompok jambu. Ada yang mau menanggapi? Gak ada? Berarti bagus. Berapa nilai bintang untuk kelompok jambu? 10. Ini untuk kelompok bintang. Ayo duduk ke depan, tepuk tangan. Nah, gimana pembelajaran kita hari ini? Seru, menyenangkan. Mau belajar seperti ini setiap hari? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita simpulkan hasil belajar kita hari ini. Bapak sedikit dulu ya, kita buka tutup kartu kemarin. Ayo ada letaknya 1, 2, 3. Kita tutup, buka tutup, tepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi. Ibu. Hari ini kita akan mempelajari tentang nilai tempat bilangan. Apa yang bisa kita simpulkan pada hari ini? Kalian sudah dapat menentukan nilai apa? Satuan. Sudah pandai semua? Sudah pandai. Oke, baik, alhamdulillah. Terus mau bertanya, gimana pembelajaran kita hari ini? Gimana perasaan kalian? Senang, apa lagi? Bahagia, apa lagi? Luar biasa, apa lagi? Allah Akbar, mantap. Senang. Ibu, yang nomor 3. Ini 12.000. Kalau kita nilai tempatnya, Bapak tanya. Nih, yang angka 0 ke pertama sini. Berapa nilai tempatnya? 1. 0 nomor 2 berapa? 0 nomor 3. 0 nomor terakhir 2. Dan yang nomor 2 nilainya berapa rupiahnya? 2.000. 2.000. Nilai tempatnya juga sama kayak tadi juga. 0 yang pertama satuan. 0 yang nomor 2 puluhan. Dan 0 nomor 3 ratusan. 0 yang nomor 2 terakhir ribuan. Berarti sudah tahu nilai tempat dalam bentuk uang. Ini uang. Selanjutnya besok kita tahun berapa kita nak? Tahun depan? Tahun 2025. Bapak tuliskan dulu. Nah, tahun berapa ini tahun besok? 2025. Nah, angka Bapak coba kalian sebutkan ya. Yang mana nilai tempatnya satuan? 5. Yang nilai tempatnya ribuan? 2. Yang nilai tempatnya kosong? Ya, ratusan, bagus. Yang nilai tempatnya yang sini angka puluhan. Berarti sudah pandai kita menentukan nilai tempat, baik itu satuan, baik itu nilai puluhan, baik itu nilai ratusan, dan yang terakhir ribuan. Bapak harapkan tujuan pembelajaran hari ini semuanya
semuanya bisa mengerjakan nilai tempat. Siapa yang sudah pandai angkat tangan. Yang belum posisi sudah pandai nak, angkat tangannya kalau sudah pandai. Tinggi lah. Duduknya yang baik, duduknya yang baik. Sudah pandai semuanya? Oke. Pernah mendengar lagu Mari Pulang? Selang Sipa. Belum pernah dengar? Oke. Refleksinya hari ini Bapak sangat senang kalian tadi sudah menyebutkan pelajaran hari ini menyenangkan. Pelajaran hari ini terus menang terus luar biasa bahagia Pak sehat. Bapak doakan semua sehat. Amin. Nah, breaking sebelum kita pulang. Ayo, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 0. Oke, tepuk tangan dulu semua. Nah, sebelum kita pulang, ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Tolong dirapikan dulu alat tulisnya, masukkan di dalam tasnya masing-masing. Nah, ketua kelas pimpin doa sebelum kita pulang. Dah, azan. Azam, siapkan kelasnya. Dika ya, oke Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ilis, Bu Ilis. Gimana kabarnya Pak Sain? Alhamdulillah Bu Ilis baik, sehat. Bu Ilis apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, kita kan ini sudah masuk ke pasca observasi ya Pak. Iya. Kemarin kita sudah melakukan observasi gitu. Nah, saya ini mau mengajukan sedikit pertanyaan nih Pak gitu. Terkait tentang observasi yang sudah Bapak lakukan ini. Iya, Saya lakukan. Nah, bagaimana perasaan Bapak terhadap jalannya observasi yang dilakukan? Perasaan saya, perasaan Ibu observasi di kelas, saya merasa senang karena ada rekan sejawat yang observasi saya. Jadi saya bisa menanyakan umpan balik kepada yang mengobservasi saya kemarin. Iya. Ada rasa gimana gitu Pak ketika awalnya sih saya merasa grogi karena kan pada saat saya di observasi sama rekan sejawat, tapi berjalannya waktu saya merasa enjoy gitu, senang aja. Jadi agak sedikit grogi ya Pak, Iya. karena saya di belakang. Kalau biasanya Iya, kita lebih biasanya nyaman kan, gitu iya, ya. betul sekali Bu Ilis. Bisa diceritakan kembali nggak Pak area pengembangan apa yang Bapak lakukan di kelas? Kemudian langkah-langkahnya gimana? Pada saat pembelajaran di mata pelajaran matematika kemarin di kelas 3, saya memang menuntut di siswa tadi untuk pengetahuan tadi ya bisa menentukan nilai tempat.
dan baik secara pribadi maupun kelompok. Di bidang keterampilan saya juga agar anak tadi bisa ke depan menentukan yang mana nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan secara praktek. Berarti yang Bapak tadi ingin kembangkan sudah Bapak lakukan di dalam kelas Iya, tadi, sudah praktekkan. laksanakan, Gitu. ya. Apakah menurut Bapak ini dalam melakukan pembelajaran tadi ada kendala nggak Pak kira-kira? Secara pembelajaran saya melihat ada beberapa sebagian siswa pada saat diskusi ada yang tidak aktif. Ya, mungkin ya menurut saya tadi ya ada beberapa faktor mungkin yang menyebabkan anak tadi tidak aktif. Kira-kira penyebabnya apa sih Pak? Kok anak itu nggak aktif kira-kira? Karena kemungkinan ya tadi ya faktor kesehatan, mungkin anak tadi kan tidak sehat, sakit mungkin kan. Jadi ya tadi dia tidak aktif dalam pembelajaran dan juga mungkin tadi tidak termotivasi untuk pembelajaran tersebut. Kurang termotivasi. Ya, dan mungkin kurang sehat juga tadi kan badannya. Kurang sehat, kemudian motivasinya kurang gitu ya. Iya. Sehingga dia menjadikan anak itu kurang aktif ketika Iya. dalam proses pembelajaran kemarin yang Bapak lakukan tentang pembelajaran mata pelajaran Matematika, matematika iya. gitu. Nah, rencana ke depan apa yang akan Bapak lakukan? Rencana saya supaya agar anak tadi aktif pembelajarannya, mungkin saya lebih membuat media pembelajaran lebih bagus lagi gitu kan. Kalau bisa sih kalau misalnya lampu listrik kita hidup, mungkin saya menggunakan infocus biar anak itu lebih tertarik untuk pembelajaran matematika. Berarti sebenarnya ada media yang ingin Bapak lebih ini kan Iya, saya gunakan. lebih Iya, cuman karena kendala kita listrik tidak menyala di siang hari, jadi ya tadi faktor kendalanya. Jadi kita tidak bisa menggunakan infocus. Infocus, Harusnya di Bapak iya. pengennya pakai infocus. Ya, kan kita kan ada infocus di sekolah, cuman tadi karena kendala kita tidak ada listrik, ya mau gimana gitu ya. Nah, agar pembelajaran tadi ya Pak belajar dengan lebih baik lagi gitu. Kira-kira kapan sih Bapak mau merealisasikannya? Ya, kalau bisa saya secepatnya mengadakan pertemuan kembali kepada anak-anak untuk ya mengulangi proses pembelajaran yang lebih baik. Secepatnya. Nah, dari hasil pembicaraan kita ya Pak gitu. Bapak tadi sudah tahu apa sih yang menjadi kendala gitu. Ada kendala-kendala atau hambatan yang Bapak rasakan. Kemudian Bapak sudah mengetahui itu penyebabnya apa ya, kenapa anak jadi kurang aktif, gitu, kurang bersemangat ketika mengikuti pembelajaran. Iya. Nah, ternyata banyak faktor yang Bapak sudah katakan tadi, mungkin media pembelajarannya kurang, gitu. Kurang lagi didukung lagi dengan tidak adanya listrik seperti itu yang Bapak katakan. Nah, tapi kan Bapak sudah memberikan solusi ya Pak tadi ke depannya mungkin Bapak akan membuat lebih baik lagi pembelajarannya dengan menggunakan media yang mungkin lebih baik lagi seperti itu atau memotivasi anak nih supaya lebih bersemangat untuk belajar. ketika belajar. Iya. Saya mungkin ini yang ingin saya sampaikan gitu ya Pak, bahwa setelah melakukan observasi kemarin gitu, saya sudah melihat kan ada area yang ingin Bapak kembangkan tuh kemarin gitu, ada tentang Bapak mau buat materi pembelajarannya tentang perhitungan tadi ya, letak angka tadi gitu, letak perhitungan angka di kelas 6, di kelas 3 ya Pak, tentang matematikanya gitu. Nah, saya lihat di awal pembelajaran Bapak sudah balik gitu, ada menanyakan tentang anak gitu, keadaan anak, kemudian ada bawa absensi juga, kemudian tentang memberikan motivasi di awal pembelajaran gitu. Nah, kemudian dari proses pembelajarannya sudah nampak ya Pak gitu. Saya melihat sudah ada PBL-nya, kemudian materinya juga lengkap, kemudian ada LKPD-nya gitu. Dan sesuai ya Pak dengan yang Bapak kemarin sampaikan gitu LKPD-nya. Jadi di akhir juga Bapak ada minta kepada anak umpan balik ya Pak, umpan balik, kemudian memberikan soal-soal LKPD tadi disampaikan kepada anak gitu. Jadi semua di sini yang saya lihat dari apa rencana yang Bapak ingin jelaskan di sekolah gitu, di kelas, ternyata sudah nampak semua gitu. Nah mungkin hanya ada sedikit yang ya benar yang saya lihat dari Bapak tuh, nah itu ada yang masih kurang fokus gitu. Masih main-main sendiri. Iya, main sendiri. Kemudian ketika pembagian tugas itu anak
ada anak yang mungkin yang lebih menonjol aja tuh yang maju ke depan kemarin gitu ya Pak. Jadi yang dia kayaknya kurang mengerti, males gitu, diem gitu. Nah itu yang saya lihat gitu. Mungkin ini yang akan Bapak bilang tadi memperbaiki ya, ke depannya. Iya, ke depannya gitu. Nah saya terima kasih nih kepada Bapak gitu karena memberikan saya kesempatan untuk mengobservasi Bapak di kelas. Dan Saya juga pun terima kasih kepada Bu Lilis telah mengobservasi saya, jadi saya bisa mengevaluasi proses kemajuan saya nanti ke depannya. Nah, sama-sama Pak, saya juga banyak terima kasih karena membantu tugas saya untuk mengobservasi Bapak ya. Iya. Mungkin rencananya saya harapkan bisa berjalan lebih baik lagi ya Pak untuk Amin, kedepannya. terima kasih Bu Lilis. Mungkin itu aja Pak dari hasil observasi saya tentang pembelajaran Bapak di kelas gitu, mengevaluasi tentang bagaimana Bapak mengajar di kelas. Iya. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu Ya, ini Lilis. kita bisa ketemu lain waktu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Amadi? Nggak apa-apa, nanti bisa di